Bandel banget, Billy Syahputra beber pernah ikut tawuran hingga dipenjara, terciduk bawa samurai. Kenakalan Billy Syahputra terungkap baru-baru ini pernah tawuran hingga dipenjara. Billy Syahputra membocorkan rahasianya yang sempat nakal semasa sekolah hingga terseret penjara. Bukan tukang ribut biasa, ternyata Billy sampai berani membawa senjata tajam seperti samurai saat dirinya ikut tawuran. Billy pun mengaku kalau dirinya sekarang jelas berbeda jauh dengan dirinya dulu. Nggak percaya lu ya, gua dulu bawa samurai. Lu mah percayanya sekarang yang gua gayang koplo di TV joget yang feminin. Karena kenakalannya itu, dari tawuran tersebut Billy sampai ditahan selama 2 hari semasa SMP. Yang lebih sadisnya lagi, adik almarhum Olga Syahputra itu tak hanya membawa samurai tapi juga membawa golok pendek, gelang besi, dan senjata tajam yang lain yang disimpan di atas sekolah. Tahu nggak, rantai-rantai motor jadi gelang bawa golok pendek di tas gua semua. Bandel banget, tames Billy. Meski pernah senakal itu, untungnya kehidupan Billy mulai berubah sejak ia duduk di bangku SMA. Karena Olga Syahputra pada saat itu semakin terkenal, Billy mulai memperhatikan sikapnya agar tak membuat malu sang kakak. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. 10 foto rumah joglo Billy Syahputra setelah direnovasi. Setelah sekian lama menanti, akhirnya rumah Billy Syahputra sudah bisa dihuni. Billy Syahputra baru saja merenovasi rumah menjadi hunian yang lebih modern dan instagramable. Bangunan rumah tersebut memiliki luas bangunan sekitar 200 meter persegi dan luas tanah 110 meter persegi. Rumah yang baru saja direnovasi tersebut diberi julukan rumah joglo oleh Billy Syahputra. Rencananya rumah itu akan dihuni oleh tim kerjanya, karena Billy sendiri masih ingin tinggal di rumah peninggalan almarhum Olga Syahputra. Seperti apa ya kira-kira tampilan rumah usai direnovasi? Berikut ini tampilan untuk kita ulas bersama-sama. 1. Tampilan dari depan rumah Billy sebelum direnovasi. Bangunan di atas masih nampak rumah yang belum rapi karena masih tahap renovasi. Namun sudah terlihat bahwa rumahnya akan dibuat 3 lantai. Ini termasuk area rooftop pada lantai paling atas. Cat dinding beserta materialnya juga masih nampak lusuh sebelum direnovasi. 2. Tampil dari depan rumah Billy usai direnovasi. Setelah direnovasi, tampilan dari depan rumah Billy terlihat konsep rumah yang minimalis, warna cat, dan material rumah yang sebelumnya nampak lusuh kini disulap menjadi rumah dengan nuansa yang lebih baru. Pada halamannya terlihat cukup luas sehingga bisa untuk parkir mobil dan motor. 3. Ruangan depan yang masih dalam pekerjaan. Ruangan yang sedang tahap renovasi di atas merupakan area utama di lantai dasar. Saat tahap pengerjaan, ruangan tersebut nampak masih berantakan dengan plafon yang belum rampung. Sambungan listrik berserakan hingga dindingnya masih semen. 4. Ruangan depan yang nampak modern usai direnovasi. Seperti ini penampakan ruangan utama di lantai dasar usai direnovasi. Ruangan tersebut diperintahkan dengan nuansa perpaduan warna coklat dan putih, sehingga terasa lebih luas dan modern. Bagian dindingnya sendiri menggunakan lapisan berbahan polyvinyl chloride agar terhindar dari kelembapan yang muncul pada dinding. Selain itu, agar lebih terlihat menarik, dindingnya juga ditambahi ornamen molding berwarna putih. Dengan menambahkan molding wall, rumah tersebut memberikan kesan ramah ala American style. 5. Area tangga tanpa pengaman sebelum direnovasi. Billy membangun sebuah tangga sebagai akses ke lantai atas. Ketika tahap renovasi, tangga tersebut masih berupa semen tanpa adanya pegangan di sisinya. Dindingnya pun masih semen dan bertekstur kasar. Cukup berbahaya menggunakan tangga ini saat masih dalam renovasi. 6. Area tangga yang sudah rapi dengan railing. Nah, inilah tampilan area tangga yang sudah direnovasi. Kini tangga tersebut sudah lebih aman karena menggunakan pegangan atau railing tangga berwarna hitam dengan bentuk yang minimalis. Sama halnya dengan area utama, di dinding dekat tangga juga diberikan molding wall. Lantai berwarna coklat yang mendominasi area lantai 1 hingga ke atas terbuat dari bahan stone plastik kompas. Lantai SPC sendiri terbuat dari serbuk batu dan memiliki sederet keunggulan seperti tahan api, goresan, dan air. 7. Plafon nuansa kayu yang estetik. Dalam pembuatan rumah joglo ini, Billy menggunakan jasa beberapa desain interior, sehingga seluruh material dan desainnya sangat didiskusikan dengan baik. Foto berikut merupakan tampilan plafon dengan nuansa kayu. Plafon tersebut ternyata terbuat dari material PVC, sejenis polimer
yang umumnya dijadikan bahan pembuat pipa air. Menggunakan PVC untuk plafon memiliki keunggulan tersendiri, salah satunya bisa mengurangi suhu panas di dalam ruangan. 8. Area lantai, 2 lantai, dan berwarna putih. Jika di lantai 1 seluruh area menggunakan lantai berwarna coklat, di lantai 2 ini menggunakan lantai berwarna putih seperti menggunakan ubin marmer. Tak hanya itu, di area lantai 2 melainkan sampai ke dalam salah satu ruangan. Salah satu ruangan di lantai 2 ini terlihat cukup luas dan memiliki toilet pribadi. 9. Saat renovasi, area rooftop terkesan sempit. Area rooftop ini akan dibuat sebuah area bersantai atau berkumpul yang nyaman. Tampilan tersebut merupakan area rooftop saat sedang proses renovasi. Melihat dari material yang belum rampung dan beberapa peralatan lain yang berserakan, area tersebut jadi terkesan sempit ya. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Billy Syahputra dapat paket bunga. Hal yang tak diduga-duga terjadi beberapa hari yang lalu, di mana saat Billy Syahputra menghadiri sebuah acara pernikahan, yang pada saat itu acara pernikahan itu Billy Syahputra hadir bersama rekan-rekan setimnya dan juga teman-teman lamanya. Ada juga Chan Kelvin yang menemani Billy Syahputra. Billy Syahputra hadir dalam pernikahan yang tentunya sangat meriah tersebut. Pernikahan berjalan lancar dan juga semuanya bahagia menghadiri acara tersebut. Sehingga tibalah di mana pada sesi pelemparan bunga paket yang dilemparkan oleh mempelai pria dan wanita kepada para penonton atau kepada para tamu undangan untuk tradisi, yang dimana siapa yang bisa mendapatkan bunga tersebut konon katanya juga akan menyusul untuk segera menikah. Tidak lama berselang, pengantin pria dan wanita sudah bersiap untuk melemparkan bunga tersebut dan membelakangi tamu undangan supaya lebih ada kesan yang begitu mempesona dan juga dikser dari para penonton atau juga para tamu undangan. Dalam hitungan ketiga, bunga pun dilempar, direbutkan oleh tamu undangan di sana, termasuk ada Billy Syahputra juga yang ikut memperebutkan bunga yang dilempar oleh mempelai wanita dan pria tersebut. Dan tak disangka-sangka, ternyata paket bunga yang dilemparkan oleh pengantin mempelai pria dan wanita tersebut jatuh ke tangan Billy Syahputra. Dari sinilah spekulasi mulai bermunculan, dari yang mendoakan yang terbaik untuk Billy Syahputra segera menikah, sampai ada yang bilang jodoh Billy sudah dekat dan akan menikah juga pada tahun ini. Semoga saja ini berita bahagia untuk kita semua, terutama untuk Billy Syahputra segera menemukan jodoh dan melangsungkan ke jenjang pernikahan tahun ini juga. Karena di umur Billy sekarang yang sudah matang dan persiapan Billy yang juga sudah begitu lumayan, karena dia adalah artis tanah air, tentunya secara pundi-pundi rupiah dia tidak kebingungan. Tinggal dia memantapkan dirinya, akankah dia segera melamar Memes Pramaswari atau wanita lain. Patut kita tunggu siapa sebenarnya jodoh dari Billy Syahputra tersebut.